Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan mengguyur deras malam itu, seperti ingin menyembunyikan gemuruh di hati Vania. Di sudut ruang tamu, Reno duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, tetapi pikirannya jauh lebih dingin dari itu. Di hadapannya, ibunya berbicara dengan nada tajam yang menusuk, sementara Vania berdiri di ambang pintu, berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang ingin jatuh. "Reno," suara ibunya terdengar tajam, "apa gunanya istrimu itu terus bekerja? Bukankah sekarang dia lebih baik membantu Lia mengurus anak kembar itu? Dia kan istrinya juga. Anak itu tanggung jawab kalian berdua." Vania memalingkan wajahnya. Kata-kata itu seperti tamparan yang mengingatkannya pada posisinya. Seorang istri yang tidak bisa memberi keturunan, yang kini hanya menjadi bayang-bayang dalam pernikahannya sendiri. "Ibu?" Reno membuka suara, tetapi suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Itu kesepakatan kami. Vania ingin tetap bekerja. Aku sudah berjanji, Bu." "Janji?" Ibunya mendengus. "Janji itu tak ada artinya kalau tidak ada anak di pernikahan kalian. Kau pikir siapa yang akan meneruskan nama keluarga ini? Lia sudah memberimu anak. Vania harusnya tahu diri." Reno memejamkan matanya. Pertanyaan itu terus menghantuinya, tetapi ia tak berani menatap Vania yang kini berdiri diam, seolah menjadi patung hidup. Setelah keheningan yang menyesakkan, Vania akhirnya melangkah masuk. Dengan suara bergetar, ia berbicara. "Bu, saya mengerti perasaan ibu, tapi tolong, biarkan saya tetap menjadi diri saya. Saya butuh waktu." "Kau mau waktu untuk apa lagi?" Ibunya menyela, nadanya meninggi. 5 tahun kau menikah dengan Reno, tapi tak ada apa-apa. Sekarang, Lia sudah memberikan cucu untukku. Apalagi yang kau kejar?" Hening lagi. Reno menatap Vania dengan sorot mata penuh penyesalan. "Vania." Reno akhirnya angkat bicara. "Mungkin ibu benar. Kita perlu bicara soal ini, tentang membantu Lia." Vania tersentak. Pandangannya bertemu dengan Reno. Mata lelaki itu penuh dengan rasa bersalah, tetapi juga keteguhan. Vania tahu apa yang akan dikatakannya, dan hati Vania hancur untuk kesekian kalinya. "Aku akan membantu," kata Vania akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Kalau itu yang terbaik untuk semua orang." Reno berdiri, langkahnya ragu saat menghampiri istrinya. Ia ingin meraih tangan Vania, tetapi wanita itu mundur selangkah. "Vania, aku tahu aku salah," bisik Reno. "Tapi aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tak ingin kehilanganmu." "Cinta?" Vania tersenyum pahit. "Kalau kau mencintaiku, Reno, mengapa aku harus berbagi cintamu dengan orang lain? Mengapa aku harus menerima ini?" Reno terdiam. Ia tahu tak ada jawaban yang bisa membenarkan keputusannya. Ia tahu ia egois. Ia tahu ia menyakiti wanita yang paling dicintainya. "Saat kau menikahi Lia, aku pikir aku kuat," lanjut Vania, suaranya bergetar. "Aku datang ke acara itu, Reno. Aku tersenyum, aku ikut merayakan kebahagiaanmu. Tapi kau tahu apa? Aku pulang dengan hati yang hancur." Reno memejamkan matanya lagi. Ia ingin memeluk istrinya, tetapi Vania menggeleng pelan. "Tidak, Reno. Jangan mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah kau patahkan." Hening melingkupi mereka, hanya suara hujan di luar yang menemani ketegangan di dalam ruangan itu. Ibunya menatap mereka tanpa berkata-kata, sementara Vania perlahan melangkah mundur. "Aku akan membantu Lia," ulang Vania, kali ini dengan suara lebih tegas. "Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali seperti dulu. Kau sudah memilih, Reno. Sekarang, biarkan aku memilih untuk tetap bertahan. Meskipun aku tahu, aku tak akan pernah utuh lagi." Vania berbalik, meninggalkan Reno yang berdiri membeku. Di dadanya, ada rasa yang tak terjelaskan, campuran cinta dan luka yang bercampur menjadi satu. Reno hanya bisa menatap punggung istrinya yang semakin menjauh, dan ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Rumah kecil itu menyambutku dengan aroma masakan yang menguar dari dapur.
Meski jauh dari megah, rumah ini selalu memberikan kehangatan yang berbeda. Di sanalah dia, Vania, istriku yang pertama, berdiri di depan meja makan dengan senyum yang ia paksakan agar tampak tulus. "Mas Reno, sudah pulang?" sapanya dengan suara lembut. Aku mengangguk, berusaha mengusir rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. Vania mengenakan apron lusuh, tangannya sibuk mengatur piring di atas meja. Di depan kami, makanan yang ia siapkan terlihat menggugah selera. Ada steak sempurna dengan saus yang mengkilap, pasta lembut, dan roti bawang yang harum. "Masakanmu seperti biasa, luar biasa, Van," kataku mencoba mencairkan suasana. Vania tersenyum kecil. Namun ada sesuatu di matanya yang berbeda malam ini. Mata itu tak lagi ceria seperti dulu. Ada kelelahan, ada luka yang ia sembunyikan di balik pelupuknya. Aku tahu aku penyebabnya. Kami duduk bersama, menikmati makan malam. Aku memuji setiap suapan, mencoba menunjukkan rasa terima kasih. Tetapi dalam diam, aku sadar ada dinding yang semakin tinggi di antara kami. "Mas, bagaimana kabar Lia?" tanya Vania tiba-tiba. Suaranya tenang, namun menusuk. "Lia baik, dia sedang banyak istirahat," jawabku singkat. Ada rasa bersalah yang langsung menyerangku. Vania tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan sambil melanjutkan makannya. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini tampak lebih tirus. Rambutnya yang dulu selalu ia tata dengan indah, kini hanya ia kepang sederhana. Aku tahu aku telah melukai hati wanita ini. Aku yang pernah bersumpah untuk membahagiakannya, kini malah menjadi sumber dari setiap tetes air matanya. "Vania," panggilku pelan setelah beberapa saat. "Ya mas?" Ia menatapku, mencoba tersenyum. Aku ingin mengatakan banyak hal. Maaf, terima kasih, atau mungkin memintanya untuk tetap bertahan. Namun lidahku keluh. Aku terlalu pengecut untuk mengakui bahwa aku telah gagal menjaga perasaan wanita yang paling mencintaiku. "Masakanmu benar-benar enak," ujarku akhirnya. Itu saja yang keluar dari mulutku. Kalimat yang terasa hampa. Vania tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan di sana. "Syukurlah mas suka. Aku hanya ingin mas betah di sini, walaupun cuma sebentar." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku. Walaupun cuma sebentar. Itu benar. Dalam seminggu hanya 2 malam aku berada di rumah ini. Sisanya aku habiskan dengan Lia. "Van," panggilku lagi. Kali ini aku menatapnya lebih dalam. "Kamu bahagia?" Vania terkejut dengan pertanyaanku. Ia menunduk memainkan sendoknya. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab, "Kebahagiaan itu relatif, mas. Selama mas bahagia, aku juga bahagia. Tapi aku ingin tahu kamu sendiri bahagia atau tidak." Aku mendesaknya, suara bergetar. Ia terdiam lagi. Kemudian, dengan suara yang sangat lirih, ia menjawab, "Bahagia itu mungkin bukan hakku sekarang, mas. Aku sudah memilih untuk tetap di sini. Aku hanya ingin menjalani apa yang masih bisa aku jalani." Jawabannya membuatku terdiam. Hatiku terasa diremas. Bagaimana mungkin seorang wanita sekuat ini masih bertahan setelah semua yang aku lakukan? "Van, aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu," bisikku, nyaris seperti pengakuan dosa. Vania menatapku, matanya berkaca-kaca. Namun ia tetap tersenyum. "Tidak ada yang salah, mas. Kau hanya melakukan apa yang menurutmu benar. Aku juga tidak pernah menyesal memilihmu sebagai suamiku. Walaupun kadang aku berharap aku lebih cukup untukmu." "Kamu lebih dari cukup, Van," potongku cepat. "Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi nyatanya, aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, mas. Aku tidak bisa memberi anak untukmu," katanya, dan kali ini setetes air mata jatuh di pipinya. "Aku tahu itu alasan kau memilih Lia, dan aku sudah berusaha menerima itu." Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menunduk dalam rasa bersalah yang semakin dalam. Vania bangkit dari kursinya, mengusap air matanya dengan cepat. "Mas istirahat saja dulu. Aku akan membereskan semuanya di sini." Aku ingin menghentikannya, ingin memeluknya, tapi tubuhku seolah membatu. Aku hanya bisa melihatnya berjalan menjauh. Langkahnya lemah, tetapi tetap penuh dengan keteguhan yang luar biasa. Malam itu, ketika aku berbaring di kamar, aku memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Vania adalah cinta pertama dan wanita yang selalu ada untukku. Namun aku malah memberinya luka yang tak terhitung jumlahnya.
Aku menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah aku masih layak untuk cinta seorang Vania? Malam itu, suasana rumah sunyi, hanya terdengar denting piring yang sesekali bergema di meja makan. Aku duduk di hadapan Rara, istriku yang pertama, yang tampak fokus menyelesaikan makanannya. Namun, aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Wajahnya berubah-ubah, sesekali tersenyum, lalu tiba-tiba murung. Hatiku terasa sesak melihatnya seperti itu. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Ada hal penting yang harus kubicarakan dengannya malam ini. Rara, panggilku perlahan, suaraku terdengar ragu. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan lembut. Ada apa, Mas? Aku menggenggam cangkir teh di depanku, mencoba menenangkan kegugupan. Aku ingin bicara sesuatu tentang Lia dan anak kembarnya nanti. Rara terdiam sejenak. Tangannya meletakkan sendok di piring, lalu bersandar di kursinya. Ekspresinya sulit kuartikan, antara siap mendengar atau sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku tahu ini sulit untukmu, lanjutku. Tapi kupikir ini hal yang terbaik untuk kita semua. Aku ingin kamu membantu Lia mengurus anak-anaknya nanti. Bagaimanapun, mereka adalah anakku juga, dan itu berarti mereka anakmu juga, Ra. Tatapannya tak berpaling dariku, tetapi aku bisa merasakan perubahan dalam matanya. Dingin, namun tidak sepenuhnya marah. Kamu ingin aku merawat anak-anak Lia? Tanyanya. Nadanya datar namun penuh makna. Aku mengangguk pelan. Aku hanya berpikir daripada kita harus membayar orang lain, bukankah lebih baik jika yang merawat mereka adalah keluarga sendiri? Aku ingin kamu merasakan bagaimana menjadi seorang ibu, meskipun mereka bukan dari rahimmu. Rara tidak langsung menjawab. Dia mengambil gelas airnya, menyesap perlahan, lalu kembali meletakkannya di meja. Waktu terasa berjalan lambat saat aku menunggu reaksinya. Akhirnya dia tersenyum kecil, namun senyum itu terasa pahit. Jadi ini rencanamu, Mas? Aku menjadi perawat untuk anak yang lahir dari rahim wanita lain, sementara aku hanya bisa bermimpi punya anak sendiri. Ra, aku tidak bermaksud seperti itu, potongku cepat. Mas, aku paham, katanya sambil mengangkat tangannya menghentikan pembelaanku. Aku tahu posisiku. Aku tahu apa yang terjadi di hidup kita. Tapi kamu pernah berpikir, Mas, bagaimana rasanya untukku merawat anak dari wanita yang merebut tempatku? Dia tidak merebut tempatmu, Ra, sergahku. Kamu masih istriku dan aku mencintaimu. Benarkah, Mas? Tanyanya, menatapku dengan tajam. Kalau kau mencintaiku, mengapa aku harus berbagi dengan orang lain? Mengapa kau lebih sering bersama dia daripada aku? Aku terdiam. Pertanyaannya menamparku keras. Aku tidak tahu, Mas, apakah aku bisa melakukannya. Tapi kalau itu memang yang kau inginkan, katanya sambil tersenyum samar. Aku merasa lega sejenak. Jadi, kamu bersedia membantu, Ra? Dia tertawa kecil, namun bukan tawa bahagia. Bersedia? Tidak sesederhana itu, Mas. Ra, aku tidak mengerti maksudmu. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang dingin tapi penuh arti, kalau aku harus membantu merawat anak-anak Lia, aku punya satu syarat. Kau harus membayarku, bukan ratusan juta. Aku mau minimal 1 miliar. Perkataannya membuatku tertegun. Apa? 1 miliar? Ra, kamu serius? Dia mengangguk pelan. Kamu pikir ini mudah untukku, Mas? Harus mengesampingkan semua rasa sakitku, lalu berpura-pura bahagia mengasuh anak-anak itu? Kalau aku harus menjalani hidup seperti ini, maka aku juga berhak mendapatkan sesuatu. Aku tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku memahami rasa sakitnya, tapi di sisi lain, permintaannya terdengar seperti tamparan untuk harga diriku. Ra, ini soal keluarga kita. Dan keluargamu itu bukan hanya aku, Mas, potongnya cepat. Ada Lia, ada anak-anaknya, dan ada rasa sakit yang setiap hari aku telan sendiri. Jadi kau pikir aku tidak pantas mendapatkan sesuatu? Aku terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Malam itu, aku menyadari betapa dalam luka yang telah kuberikan pada wanita ini. Namun, aku juga tahu satu hal, apapun permintaannya, aku tak punya pilihan selain menyetujuinya. Karena aku adalah alasan di balik setiap air mata yang pernah ia sembunyikan. Rara diam, mengunyah makanannya perlahan setelah melontarkan kata-kata yang membuatku terkejut.
Aku duduk terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. Rara, wanita yang selama ini lembut, penuh pengertian, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang tidak pernah kukenali. Rara, bukan itu maksudku, kataku, suaraku bergetar antara emosi dan penyesalan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu merasakan menjadi seorang ibu meskipun bukan anak dari rahimmu. Aku tidak pernah bermaksud menjadikanmu seperti pembantu untuk Lia. Rara mendongak, menatapku dengan tatapan tajam yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mas, katanya perlahan, suaranya bergetar. Apa kamu lupa dengan perjanjian kita dulu? Aku sudah setuju untuk menerima Lia sebagai maduku. Aku sudah mengalah. Tapi kamu janji, Mas. Kamu janji untuk tidak mengatur hidupku. Kamu janji untuk membiarkanku menjalani hidupku sendiri. Aku tercekat. Kata-katanya menusuk hatiku seperti sembilu. Dan sekarang kamu datang dengan permintaan ini? Kamu ingin aku mengurus anak dari wanita lain? Mas, itu bukan bahagiaku. Itu hanya akan menambah luka di hatiku. Lanjutnya dengan suara yang lebih tinggi, nada kesalnya semakin kentara. Aku membuka mulut untuk membalas, tetapi tak ada kata yang keluar. Setiap argumenku terasa hampa di hadapan kenyataan yang ia ungkapkan. Rara berdiri dari kursinya, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Mas, tolong. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, jangan paksa aku melakukan ini. Tanpa menunggu jawabanku, ia berbalik meninggalkan meja makan, langkahnya cepat menuju kamar. Aku hanya bisa duduk di sana, terpaku dalam keheningan yang menyakitkan. Kesadaran yang terlambat. Beberapa menit berlalu sebelum aku akhirnya beranjak dari kursiku. Aku tahu aku telah melukai hatinya lagi. Entah sudah berapa kali aku menyakitinya dengan kata-kataku, dengan keputusanku, dengan poligami ini. Aku menemukan Rara terduduk di pinggir tempat tidur, punggungnya menghadap pintu. Bahunya terguncang pelan. Ia menangis dalam diam seperti biasa. Rara, panggilku pelan. Aku melangkah mendekat dan duduk di sampingnya. Ia tidak menoleh, hanya menunduk menatap lantai. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat, mencoba menahan isakannya. Maafkan aku, kataku akhirnya, suaraku nyaris seperti bisikan. Aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Aku hanya ingin semuanya berjalan dengan baik. Rara mendongak sedikit, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Baik untuk siapa, Mas? Untuk kamu? Untuk Lia? Tapi apa pernah kamu pikirkan bagaimana aku menjalani semua ini? Aku terdiam. Lagi-lagi, aku tidak punya jawaban. Aku mencoba, Mas, lanjutnya, suaranya lebih pelan. Aku mencoba menerima semua ini, tapi aku manusia, Mas. Aku juga punya batas. Aku hanya bisa menunduk, merasa semakin kecil di hadapan wanita yang telah begitu banyak berkorban untukku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menemui ibu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi aku tidak bisa membiarkan Rara terus tersakiti. Ibu, kataku perlahan ketika kami duduk berdua di ruang tamu. Aku ingin bicara tentang Rara. Ibu mengangkat wajahnya, menatapku dengan tajam. Apalagi soal dia, Reno? Kalau soal membantu Lia, itu sudah keputusan ibu. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Tapi Bu, Rara tidak bisa melakukannya, kataku dengan tegas. Dia sudah cukup menderita. Aku tidak ingin menyakitinya lebih dari ini. Menderita? Apa maksudmu? Dia kan hanya diminta membantu, bukan melakukan pekerjaan berat, bentak ibu. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Bu, ini bukan soal pekerjaan, ini soal perasaannya. Rara sudah cukup terluka dengan keadaan ini. Aku tidak bisa memaksanya lagi. Reno, suara ibu meninggi. Kamu ini laki-laki, kepala keluarga. Harusnya istrimu menurut, bukannya membantah. Tapi Bu, aku yang salah. Aku yang membuat hidupnya seperti ini, kataku, suaraku melemah. Ibu terdiam sesaat, lalu mendesah keras. Reno, ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu. Lia dan anak-anaknya adalah masa depanmu. Kalau Rara tidak bisa menerima itu, mungkin memang dia bukan pilihan yang tepat sejak awal. Kata-kata ibu membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu, dari awal, ibu memang tidak pernah menyukai Rara. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibu terus mencampuri kehidupan kami seperti ini. Maaf Bu, kataku akhirnya. Tapi aku tidak akan memaksa Rara. Dia punya hak atas hidupnya sendiri.
Ibu menatapku tajam, tetapi aku tidak mundur. Untuk pertama kalinya, aku memilih berdiri untuk Rara. Hari itu terasa panjang. Lia, istriku yang kedua, sedang bersiap untuk keluar rumah seperti biasanya. Dengan perutnya yang semakin besar, ia tampak bersemangat meski langkahnya mulai melambat. "Mas, aku mau belanja lagi hari ini. Kamu transfer uangnya sekarang ya," katanya sambil tersenyum manja. Aku hanya mengangguk, tak ada gunanya menolak. Setiap kali aku mencoba menasihatinya untuk lebih hemat, alasan yang sama selalu muncul. "Aku kan sedang hamil, Mas. Kamu mau anak kita lahir cacat karena aku stres?" Dan seperti biasa, ibuku juga selalu berada di pihaknya. "Jangan pelit sama istrimu sendiri, Reno. Lia kan sedang hamil anakmu. Dia berhak dimanjakan." Aku hanya bisa diam, meski hatiku memberontak. Kebiasaan Lia yang boros dan gaya hidupnya yang konsumtif membuatku khawatir. Semua penghasilanku seakan habis untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhan. Berbanding terbalik dengan Rara, istriku yang pertama. Ia begitu hemat, hampir terlalu hemat. Bahkan untuk membeli sesuatu yang sepele, ia akan berpikir berkali-kali. "Aku hanya ingin memastikan kita tidak kesusahan nanti," begitu katanya. Namun, hari ini bukan hari untuk memperdebatkan hal itu. Ada kabar besar yang menanti. Kelahiran yang dinanti. Telepon dari rumah sakit datang tepat saat aku hendak berangkat kerja. Suara dokter di ujung telepon terdengar tegas dan penuh urgensi. "Pak Reno, istri Anda, Lia, sudah mulai pembukaan. Segera ke rumah sakit." Degup jantungku langsung meningkat. "Baik dok, saya segera ke sana." Dalam perjalanan aku menghubungi Rara. Aku ingin dia tahu bahwa bayiku akan segera lahir. "Rara," kataku pelan, mencoba menahan kegembiraan dan gugup di saat yang sama. "Lia sudah mau melahirkan. Kamu bisa ke rumah sakit kan? Aku ingin kamu juga melihat anakku." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Rara terdengar datar tetapi lembut. "Mas, aku sedang banyak pekerjaan. Mungkin aku tidak bisa datang." Aku terdiam. Aku tahu ini alasan yang dibuat-buat, tapi aku tidak punya tenaga untuk memperdebatkannya. "Baiklah," jawabku akhirnya. "Aku mengerti." Aku tiba di rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena akan menjadi seorang ayah, tetapi juga merasa kosong karena Rara tidak ada di sini untuk berbagi momen ini. Proses kelahiran berlangsung lama dan melelahkan. Aku menemani Lia sepanjang waktu, memegang tangannya, mencoba memberinya semangat. Akhirnya, tangisan pertama terdengar. Suara itu memenuhi ruangan, membuat dadaku terasa penuh dengan emosi. Seorang suster mendekat, memperlihatkan bayi kembar kami. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. "Selamat Pak Reno, anak Anda sehat dan kuat," katanya dengan senyum lebar. Aku menggendong mereka bergantian, merasa bahwa inilah momen yang selama ini aku tunggu-tunggu. Tapi di sudut hati ada perasaan hampa. "Ini anak kita Lia," kataku, mencoba membagi kebahagiaan dengan istri keduaku. Lia tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih mas, aku bahagia sekali." Namun pikiranku melayang kepada Rara. Bagaimana perasaannya jika ia melihat ini? Apakah ia benar-benar bisa bahagia untukku, atau justru semakin terluka? Ketidakhadiran yang bermakna. Setelah semuanya selesai, aku kembali mencoba menghubungi Rara. Kali ini ia tidak menjawab. Aku merasa cemas, tetapi memutuskan untuk tidak memaksanya. Malam itu, di kamar rumah sakit, aku memandangi bayi-bayiku yang sedang tidur di dalam inkubator. Aku merasa seolah-olah dunia ini telah memberiku segalanya, tetapi ada bagian dari hatiku yang terasa kosong. Aku ingin Rara menjadi bagian dari kebahagiaan ini. Tetapi apakah itu mungkin? Atau aku hanya memaksakan sesuatu yang tidak pernah ia inginkan? Aku menatap Lia yang sedang tidur pulas di ranjangnya. Aku mencintainya sama seperti aku mencintai Rara. Tetapi cinta saja tidak cukup untuk mengatasi luka yang telah kubuat. Malam itu, aku duduk sendirian di sudut ruangan, mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan di kepalaku. Ruangan rumah sakit itu terasa begitu hangat, penuh dengan suara tawa kecil ibuku dan Lia yang baru saja menjadi seorang ibu. Di tangan mereka, bayi kembar kami begitu kecil dan rapuh,
tetapi mampu memenuhi ruangan dengan kebahagiaan yang tak terbendung. Masya Allah, cucu ibu ini ganteng dan cantik sekali, kata ibu sambil mencium pipi salah satu bayi. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan, seolah seluruh dunia ini berputar di sekitar mereka. Namun di balik semua itu, ibu melontarkan pertanyaan yang seolah menusuk hatiku. Kapan kamu akan menceraikan Rara? Untuk apa dia masih di sini? Anakmu saja dia tidak mau urus, malah sibuk bekerja. Dia hanya buang-buang uangmu saja. Aku terdiam, berusaha menahan amarah. Sudah sering hal ini dibicarakan dan jawabanku selalu sama. Ibu, aku tidak akan menceraikan Rara. Aku sangat mencintainya, kataku tegas, meski di dalam hati ada rasa bersalah yang tak tertahankan. Bayangan Rara di tengah kebahagiaan. Setelah ibu selesai berbicara, aku menggendong bayi satunya. Kulihat wajah mereka, begitu polos dan damai. Aku mencoba membayangkan bagaimana perasaan Rara jika dia di sini, melihat bayi-bayi ini. Di dalam hati, aku merasa kosong. Aku memimpikan bahwa Rara lah yang akan menjadi ibu dari anak-anakku, bahwa senyum bahagia itu akan muncul dari wajahnya. Tapi kenyataan berkata lain. Aku melangkah menuju kamar Lia, tempat dia sedang beristirahat. Dia tersenyum, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. "Terima kasih, Mas," katanya dengan nada pelan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum balik. Namun pikiranku terus melayang kepada Rara. Aku merasa bersalah, merasa gagal sebagai seorang suami. Kesibukan yang memisahkan. Setelah Lia melahirkan, aku memutuskan untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Tak mungkin aku meninggalkannya dengan 2 bayi yang baru lahir. Apalagi ibu juga sudah cukup lelah mengurus bayi kembar. Hari-hari berlalu begitu cepat. Waktu terasa seperti bayangan yang terus berlari, sementara aku terjebak dalam rutinitas baru sebagai ayah. Namun, di sela-sela kesibukan itu, ada satu hal yang terus mengganjal di hati. Aku belum menghubungi Rara. Sudah beberapa hari aku tidak menelponnya. Aku tahu dia pasti sedang menunggu kabar dariku. Tapi, aku terlalu sibuk dengan kebahagiaan baru ini. Atau mungkin, aku sengaja menghindarinya karena rasa bersalah yang terus menghantui. Rindu yang tak terucapkan. Di malam yang sunyi, setelah semua orang tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Gambar wajah Rara muncul di benakku. Aku membayangkan dia sedang menatap keluar jendela, mungkin berharap melihat sosokku datang. Aku meronselku ingin menghubunginya, namun jariku ragu. Apa yang harus aku katakan? Bahwa aku bahagia di sini? Bahwa aku sibuk dengan anak-anak yang lahir dari wanita lain? Akhirnya, aku hanya menatap layar kosong tanpa berani menekan tombol panggilan. Aku tahu, semakin lama aku menunda, semakin dalam luka yang aku goreskan di hatinya. Malam itu, aku tidur dengan rasa bersalah yang menggantung di udara. Aku bermimpi tentang Rara, tentang saat-saat indah kami dulu. Dalam mimpiku, dia tersenyum, tetapi senyum itu terasa pahit, penuh dengan luka yang tak terucapkan. Aku terbangun dengan keringat dingin, merasa lebih hampa dari sebelumnya. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat. Namun, apakah aku memiliki cukup keberanian untuk menghadapi Rara, untuk mengakui semua kesalahan yang telah aku lakukan? Atau, apakah aku hanya akan terus bersembunyi di balik kebahagiaan semu ini? Cerita ini semakin memperlihatkan kompleksitas emosi para tokoh. Apakah Reno akan berani menghadapi Rara dan memperbaiki hubungannya? Ataukah dia akan terus terjebak dalam rasa bersalahnya? Ketukan di pintu mengusik suasana pagi yang sunyi. Aku bergegas membukanya, dan di depanku berdiri Rara dengan senyuman yang hangat. Hatiku mendadak penuh rasa bersalah. Sudah berhari-hari aku tidak menghubunginya, apalagi berkunjung. Namun dia tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, seolah memaklumi semua yang terjadi. "Mas, aku datang hanya untuk mengucapkan selamat. Aku tahu waktumu pasti habis untuk mereka," katanya lembut, sembari menyerahkan 2 bungkusan kado dengan kertas yang begitu cantik. Aku mengerjap bingung. "Kamu nggak perlu repot-repot, Ra. Maaf, aku belum sempat." Ucapanku terhenti. Rara hanya tersenyum kecil, memotong kalimatku tanpa sepatah kata pun.
Rara melangkah pelan ke dalam rumah, membawa satu bungkusan menuju kamar Lia. Dia mengetuk pintu perlahan, lalu menyerahkan kado itu kepada Lia. "Selamat atas kelahiran anak-anaknya," katanya sambil tersenyum tulus. Lia, yang masih terlihat lelah, menerima kado itu dengan ucapan terima kasih singkat. Kemudian, Rara menuju kamar bayi kami. Di sana, dia membuka bungkusan kedua yang ternyata berisi beberapa setel pakaian bayi kembar. Warna-warna cerah dan desainnya begitu lucu. "Halo ganteng, Tante bawakan baju kembar untuk kalian. Semoga suka ya," ucapnya sambil menunjukkan salah satu pakaian kepada bayi kami yang masih tidur nyenyak. Aku berdiri di belakangnya, menyaksikan pemandangan ini dengan perasaan yang bercampur aduk. Kata Tante yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang mengiris hatiku. Bagaimana dia bisa tetap bersikap begitu baik, begitu tulus, padahal seharusnya dia adalah ibu mereka? Air mata mulai menggenang di mataku, tapi sebelum aku bisa mendekatinya, ibu muncul dari arah belakang. Ibu dan kata-katanya yang menyayat. "Apa kamu tega meninggalkan Lia yang baru saja melahirkan hanya untuk bersenang-senang dengan istri pertamamu itu yang tidak berguna? Dasar suami kok tidak bisa berpikir," kata ibu dengan nada tajam. Aku terhenti. Kata-kata itu menyengat, membuatku kembali pada realita. Aku melirik ke arah Rara yang sudah beranjak keluar rumah. Dia tidak menoleh, tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku ingin menyusulnya, ingin meminta maaf, ingin mengatakan sesuatu. Namun, ucapan ibu menahanku. Logika dan perasaan bersalah kembali membebani langkahku. Pesan-pesan yang hambar. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Aku sibuk dengan Lia dan bayi-bayi kami, sementara Rara terpaksa hanya menerima pesan singkat dariku. "Rah, kamu baik-baik saja? Maaf aku belum sempat pulang, aku hati-hati di jalan ya." Pesan-pesan itu tidak pernah panjang, tidak pernah menunjukkan perhatian yang sebenarnya. Aku tahu dia pasti merindukanku, tapi aku hanya bisa memberi sedikit waktu untuknya. Itu pun terasa seperti kewajiban belaka. Rindu yang terpendam. 2 bulan berlalu sejak bayi-bayiku lahir. Di tengah malam yang sunyi, aku tiba-tiba merasa ada sesuatu yang kosong di dalam hatiku. Aku merindukan Rara. Wajahnya, senyumnya, caranya menyapaku dengan lembut, semuanya terasa seperti bayangan yang semakin menjauh. Aku tahu aku harus menemuinya. Aku harus pulang, meskipun hanya sebentar. Pagi harinya, aku meminta izin kepada Lia. "Fen, aku mau pulang ke rumah Rara. Sudah lama aku nggak ke sana. Aku kangen," kataku sambil menatap matanya. Dia terdiam sejenak lalu mengangguk. "Ya sudah mas, jangan terlalu lama ya," katanya pelan. Di perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai hal. Apa yang akan aku katakan kepada Rara? Apakah dia akan marah karena aku mengabaikannya begitu lama? Ataukah dia akan menyambutku dengan senyum seperti biasanya? Aku tidak tahu apa yang menantiku di rumah itu. Yang aku tahu, aku harus segera kembali kepada wanita yang selama ini menyimpan luka di hatinya, tapi tetap mencintaiku tanpa syarat. Bab ini menggambarkan konflik batin Reno yang semakin dalam, serta ketulusan hati Rara yang tetap mencintai meski tersakiti. Hari itu, niatku untuk pulang ke rumah Rara kembali terhenti. Ibu melarangku dengan alasan bahwa Vania tidak enak badan dan membutuhkan bantuanku. Hatiku berat, tapi aku mengalah, seperti biasanya. Sejak kejadian terakhir kali Rara datang ke rumah Lia, dia tidak pernah muncul lagi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya kesunyian yang semakin menyesakkan dada. Aku duduk di hadapannya, menatap wajahnya yang penuh dengan ketenangan. Tapi ketenangan itu justru membuatku semakin geram. Aku tanya sekali lagi, Rara. Jawab pertanyaanku. Ada hubungan apa antara kamu dan pria itu? Tanyaku sambil menggebrak meja, meski tidak terlalu keras karena aku tak ingin menarik perhatian orang-orang di kafe. Rara mendesah panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh kelelahan. "Kamu memang sudah melupakan aku, Mas. Jadi untuk apa aku terus menunggumu?" Ucapnya dengan nada pelan namun tajam yang menyakitkan. "Selama 2 bulan ini, kamu tidak pernah menafkahiku, baik lahir maupun batin. Kamu hanya sesekali mengirim pesan,
Itu pun cuma 1 atau 2 kali. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Jadi, untuk apa aku setia dengan suami sepertimu? Suami yang hanya menyakitiku setiap hari. Bahkan tanpa sadar, lebih baik aku membahagiakan diriku sendiri, lanjutnya. Wajahnya datar, namun kata-katanya menusuk hingga ke dalam hatiku. Aku semakin kesal mendengar jawabannya. Aku ini masih suamimu, Rara. Memang aku lupa mengirim uang kepadamu, tapi bukankah kamu masih bisa hidup dengan apa yang kamu punya sekarang? Aku juga menanyakan kabarmu, meski hanya sesekali. Kamu tahu sendiri, aku sibuk mengurus anak-anakku dan istriku di sana. Aku bukan tidak peduli, tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Balasan yang menghantam. Rara tertawa kecil, namun penuh kepahitan. Mas, kamu selalu sibuk kan? Sibuk dengan mereka, tapi tidak pernah sibuk untuk sekadar mengingat aku. Jadi jangan salahkan aku kalau aku merasa tidak berarti lagi di hidupmu. Dan ngomong-ngomong soal nafkah, aku tidak membutuhkannya lagi. Aku terkejut mendengar ucapannya. Apa maksudmu? Tanyaku. Meski sebenarnya aku sudah mulai memahami arah pembicaraannya. Gajiku sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Aku bisa hidup tanpa uangmu. Aku bahkan sudah belajar untuk hidup tanpa perhatianmu. Jadi, kalau sekarang kamu ingin menceraikan aku siap, jawabnya dengan tenang. Dulu, aku takut. Aku takut tidak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Tapi sekarang, aku tidak khawatir lagi. Hidupku sudah cukup stabil. Pekerjaanku bagus, dan aku bisa menghidupi diriku sendiri. Jadi, kapanpun kamu melepaskanku, aku siap. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini, aku berpikir bahwa Rara akan selalu menungguku, selalu setia dan sabar, meski aku terus menyakitinya. Tapi ternyata dia sudah melangkah lebih jauh dariku. Dia sudah menemukan kekuatannya sendiri. Penyesalan yang terlambat. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Rara tidak lagi wanita yang dulu mohon perhatian dan kasih sayangku. Dia kini berdiri di atas kakinya sendiri, tidak lagi membutuhkan apapun dariku. Aku tahu aku yang salah, aku yang meninggalkannya, aku yang melupakan tanggung jawabku sebagai suami. Tapi sekarang, ketika aku ingin memperbaiki semuanya, apakah aku masih punya kesempatan? Pertanyaannya terus terngiang di kepalaku. Apakah aku sudah kehilangan Rara selamanya? Perkataan Rara waktu itu masih terngiang di kepalaku. Kata-katanya, tatapannya yang penuh ketegasan, dan keputusanku yang gegabah menalak 3. Aku pikir semuanya sudah selesai di antara kami, tapi kenyataan di kafe itu mengguncangku hingga ke inti. Melihat Rara, hari itu, saat aku menikmati waktu bersama Vania dan anak-anakku, aku tak sengaja melihat Rara di sebuah kafe. Dia bersama seorang pria. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi rasa penasaran membuatku menatap mereka lebih lama. Pria itu bukanlah orang yang sama dengan yang kulihat terakhir kali bersama Rara. Aku mencoba mengalihkan pandanganku, tapi tak lama setelah mereka selesai makan dan berdiri untuk pergi, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Perutnya besar sekali. Dia tampak seperti seorang wanita yang sedang hamil besar. Aku tertegun. Bagaimana mungkin? Bukankah dia divonis mandul oleh dokter? Bukankah itu alasan mengapa aku memilih untuk menikah lagi? Menghadapi kenyataan, pikiranku berkecamuk. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaranku mengalahkan logika. Ketika aku memastikan bahwa Vania dan ibuku sedang asik dengan kegiatan mereka, aku langsung mengejar Rara dan pria itu. Aku menepuk pundak pria itu dengan sedikit tergesa. Mas, maaf. Sebentar, kataku mencoba menahan nada emosiku. Pria itu berbalik, tampak kebingungan. Ada apa ya? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya, ucapnya sopan. Aku mengalihkan tatapanku pada Rara. Dia tampak terkejut melihatku, tapi dia segera menguasai dirinya. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, meski aku tahu dia pasti menyadari apa yang kupikirkan. Rara, panggilku dengan suara yang bergetar. Itu, apa maksudnya? Kenapa perutmu seperti itu? Dia menatapku, kemudian tersenyum tipis. Bukankah ini bukan urusanmu lagi, Mas? Kita sudah berpisah. Jawabnya dengan nada tenang, tapi menyimpan ketegasan.
Tapi, bukankah dokter bilang? Dokter bilang aku mandul? Ya, memang dulu aku divonis begitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain untukku. Potongnya membuatku semakin bingung. Pria di sebelahnya tampak tidak nyaman, tapi Rara menenangkannya dengan satu sentuhan di lengannya. Ini suamiku, katanya sambil menatap pria itu dengan penuh kasih. Dan bayi ini adalah anak kami. Tuhan akhirnya memberiku kesempatan yang dulu kupikir tidak akan pernah kumiliki. Aku tercekat. Kata-katanya menghantamku seperti palu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun aku menyalahkan keadaan, menyalahkan Rara atas masalah kami. Tapi sekarang kenyataan ini menunjukkan betapa salahnya aku. Tapi, bagaimana? Tanyaku lirih. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit keajaiban dan kesabaran, jawabnya singkat. Meninggalkan masa lalu. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa marah karena kenyataan ini. Tapi di sisi lain, aku tahu ini adalah karma atas keputusanku yang tergesa-gesa. Rara dan suaminya pergi meninggalkanku yang masih berdiri mematung di tempat. Aku tahu ini bukan lagi urusanku, tapi rasa sesak di dadaku sulit untuk diabaikan. Aku kembali ke meja, mencoba menyembunyikan perasaan ini dari Vania dan ibuku. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa hari itu akan menjadi momen yang tak pernah kulupakan. Rara akhirnya mendapatkan kebahagiaannya, meskipun itu bukan bersamaku. Kata-kata Rara menghentikan semua logika yang selama ini kupegang teguh. Sebenarnya yang divonis mandul itu kamu, bukan aku. Aku berdiri mematung, merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di atas kepalaku. Kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku memandangnya dengan tatapan tidak percaya. Apa maksudmu, Rara? Kamu serius? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Dia mengangguk pelan, namun tetap tegas. Aku tahu ini akan menyakitimu, tapi aku harus jujur sekarang. Dulu, waktu kita periksa ke dokter, hasilnya jelas menunjukkan bahwa kamu yang bermasalah. Tapi aku memohon pada dokter untuk mengatakan hal yang berbeda. Aku memintanya agar aku yang divonis mandul. Aku merasa seluruh tubuhku melemah. Kenapa kamu melakukan itu, Rara? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Rara menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena aku mencintaimu, Mas. Aku tidak ingin melihatmu kehilangan rasa percaya diri atau merasa hancur. Aku pikir, jika aku yang disalahkan, kita masih bisa bersama. Aku berpikir bahwa cinta kita akan cukup untuk mengatasi segalanya. Terlalu banyak penyesalan. Aku duduk dengan lemas di kursi di sebelah mereka, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja dia ucapkan. Semua keputusanku, semua penilaianku terhadap Rara, semua kemarahanku, semuanya berdasarkan kebohongan yang kubangun sendiri. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Saat kita masih bersama, mungkin kita bisa mencari solusi. Rara menggelengkan kepala. Aku mencoba, Mas. Berkali-kali aku ingin mengatakannya, tapi setiap kali aku melihatmu begitu bahagia dengan rencana pernikahanmu dengan Vania, aku tidak punya keberanian. Aku tidak ingin menjadi alasan kehancuranmu. Dan sekarang? Tanyaku, hampir berbisik. Sekarang semuanya sudah terlambat, Mas. Aku sudah melanjutkan hidupku. Suamiku tahu semuanya, dan dia menerima aku apa adanya. Dia juga tahu bahwa aku sangat mencintainya. Bayi yang aku kandung ini adalah bukti dari kebahagiaan baru yang aku temukan. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Pertemuan yang menutup segalanya. Pria di sebelahnya memegang tangan Rara dengan lembut, menunjukkan dukungannya. Aku hanya bisa menatap mereka tanpa tahu harus berkata apa. Aku minta maaf, Mas, lanjut Rara. Aku minta maaf jika selama ini keputusan-keputusanku menyakitimu. Tapi aku pikir, sudah waktunya kita benar-benar melepaskan semua ini. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku harap kamu juga bisa bahagia dengan keluargamu. Aku menundukkan kepala. Di satu sisi, aku ingin marah, ingin menyalahkan Rara atas semua ini. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa dia hanya mencoba melakukan yang terbaik untukku. Rara, kataku akhirnya, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal atas semuanya. Mungkin aku terlalu egois selama ini untuk melihat semua pengorbananmu.
Tapi aku harap kamu mendapatkan semua kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Dia tersenyum lembut. Terima kasih, Mas. Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu. Lepas dari masa lalu. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa sangat bersalah dan menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Di sisi lain, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Rara telah menemukan kebahagiaannya. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa aku juga bisa belajar untuk benar-benar melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depanku bersama Vania dan anak-anak kami. Setelah semua yang Rara ceritakan, aku duduk terdiam. Waktu seolah berhenti dan aku merasa seluruh dunia runtuh di hadapanku. Kisah yang selama ini tertutup. Aku sengaja, Mas, ulang Rara dengan nada lirih. Aku sengaja membuatmu marah. Aku sengaja bertemu pria itu di kafe dan aku tahu kau akan mendapatkan foto itu. Aku tahu kau akan menuduhku berselingkuh. Itu semua kulakukan karena aku tidak tahan lagi. Aku memandangnya tak mampu berkata-kata. Jadi, semua ini hanya rekayasa. Kau tidak benar-benar berselingkuh? Dia mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku tahu aku salah karena berbohong, tapi aku tidak tahu cara lain. Kau sudah berubah sejak menikah dengan Vania. Kau melupakanku, melupakan janji-janji yang pernah kita buat. Aku tak ingin terus menderita. Berkas yang mengungkap segalanya. Rara mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Ini hasil pemeriksaan kita dulu, Mas. Kau bisa lihat sendiri bahwa dokter memang mengatakan kau yang tidak subur. Aku menyimpan ini selama bertahun-tahun karena suatu saat aku ingin memberitahumu. Tapi aku tahu, ibumu tak akan pernah menerima kenyataan ini. Baginya, aku hanya wanita yang tidak berguna. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat salinan hasil pemeriksaan lama, lengkap dengan tanda tangan dokter dan semua detail medis yang pernah kuabaikan. Semua itu membuktikan satu hal yang menyakitkan. Aku adalah sumber masalahnya. Kecurigaan? Dan satu hal lagi, Mas, lanjut Rara. Aku tidak bermaksud menuduh, tapi bukankah ini aneh? Setelah bertahun-tahun kita mencoba tanpa hasil, Vania bisa hamil hanya dalam hitungan bulan? Aku tidak tahu pasti, tapi mungkin saja anak itu bukan milikmu. Aku menatapnya dengan wajah terkejut. Apa maksudmu? Kau pikir Vania? Entahlah, potong Rara. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku pernah curiga. Tapi itu hanya asumsi. Jika kau bahagia dengan Vania, aku tidak ingin merusaknya. Tapi mungkin kau harus memastikan semuanya, Mas. Aku tidak ingin menyimpan ini lagi. Kehilangan yang bekas. Hatiku terasa hancur mendengar semua pengakuannya. Aku menyadari bahwa selama ini aku telah menjadi orang yang egois, terlalu sibuk membela diri sendiri dan menyalahkan Rara atas semua kesalahan yang sebenarnya adalah akibat dari ketidaktahuanku. Aku minta maaf, Rara, ucapku akhirnya. Aku minta maaf karena telah menyakitimu, karena telah meninggalkanmu. Aku tidak tahu bagaimana harus menebus semua ini. Rara hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mas. Semua sudah berlalu. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku harap kau juga bisa bahagia apapun yang terjadi. Penutup yang pahit. Saat itu aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk memperbaiki kesalahanku dengan Rara. Dia telah melanjutkan hidupnya, dan aku harus menerima bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari kebahagiaannya. Namun, satu hal yang terus menghantuiku adalah kecurigaan tentang Vania. Apakah anak-anak yang selama ini kubanggakan benar-benar milikku? Ataukah aku hanya hidup dalam kebohongan yang lain? Aku duduk di ruang tamu dengan Vania dan ibu, mencoba menenangkan hatiku yang diliputi keraguan dan kemarahan. Pertanyaan tentang anak-anak yang selama ini kuanggap milikku terus menghantuiku, konfrontasi yang tidak terhindarkan. Lia, aku hanya ingin kejujuran. Tolong, jawab pertanyaanku dengan jujur. Mereka anak siapa sebenarnya? Tanyaku dengan suara gemetar, berusaha menahan emosiku. Vania terdiam sejenak. Wajahnya tampak cemas. Mas, apa maksudmu? Tentu saja mereka anakmu.
Kenapa kamu bicara seperti itu? Katanya dengan nada tinggi, mencoba terlihat tegas, tapi aku melihat kegupan di matanya. Iya, nak, sela ibu. Anak-anak itu jelas cucu ibu. Kamu tidak boleh menuduh tanpa bukti. Istri pertamamu itu memang tidak bisa memberi keturunan, tapi lihatlah, dengan Vania kamu langsung dikaruniai anak. Aku menghela napas panjang. Ibu, bukan itu masalahnya. Aku baru saja bertemu Rara, dia memberitahuku sesuatu yang selama ini disembunyikan. Bukan dia yang mandul, tapi aku. Kenyataan yang menggemparkan. Ibu tertegun mendengar ucapanku. Apa maksudmu, nak? Kamu jangan asal bicara. Kalau benar kamu mandul, lalu bagaimana mungkin Vania melahirkan anak-anakmu? Aku menatap Vania dengan tajam. Itulah yang ingin aku tanyakan, Lia. Kalau aku memang mandul, anak-anak itu dari mana? Vania mulai panik dan wajahnya memucat. Mas, ini tidak masuk akal. Jangan mempercayai omongan Rara begitu saja. Dia pasti hanya ingin menghancurkan rumah tangga kita. Tapi aku sudah melihat hasil tesnya, dan aku ingin memastikan semuanya sekarang. Kita pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Aku tidak peduli apapun alasanmu. Aku ingin tahu kebenarannya, desaku. Vania terlihat semakin gugup, tapi ibu mencoba meredakan suasana. Nah, tes DNA itu tidak perlu. Kamu ini kepala keluarga, jangan meragukan istrimu tanpa bukti kuat. Tapi Bu, bukti itu justru yang sedang ku cari. Pengakuan yang menyakitkan. Akhirnya Vania terisak dan menundukkan kepala. Mas, aku minta maaf, katanya lirih. Degup jantungku terasa berhenti. Minta maaf? Apa maksudmu, Lia? Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Mas, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi, anak-anak itu, mereka bukan anak kandungmu. Ibu tersentak dan aku merasakan seluruh tubuhku lemas. Apa yang kamu katakan, Lia? Apa maksudmu? Vania mulai bercerita sambil terisak. Sebelum aku menikah denganmu, aku pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Aku hamil sebelum kita menikah, Mas. Aku takut memberitahumu karena aku tahu keluargamu tidak akan menerimaku. Jadi aku berpura-pura bahwa itu adalah anak-anak kita. Aku benar-benar minta maaf. Dunia. Kata-kata Vania menghantamku seperti petir di siang bolong. Selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Anak-anak yang kubanggakan, yang kupeluk setiap hari, ternyata bukan darah dagingku. Ibu membeku di tempatnya, terlihat begitu terpukul. Lia, bagaimana mungkin kamu melakukan ini pada anakku? Pada keluarga kami? Teriaknya dengan nada penuh kemarahan. Bu, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya tak ingin kehilangan Mas. Aku takut. Balas Vania, tangisnya semakin menjadi. Aku berdiri dengan gemetar. Jadi selama ini aku yang dibodohi? Kamu memanfaatkan rasa sayangku, cinta yang kuberikan? Semuanya untuk menutupi kebohongan ini. Mas, aku sungguh minta maaf. Aku tidak lagi mampu mendengar penjelasannya. Dengan hati yang hancur, aku berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Malam itu, aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari rumah tangga ini. Hidupku terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Di satu sisi, aku merasa bersalah pada Rara, wanita yang selama ini kusakiti tanpa alasan. Di sisi lain, aku marah pada diriku sendiri karena terlalu mudah percaya pada kebohongan Vania. Aku tidak menyangka hari ini menjadi momen yang mengubah segalanya. Setelah semua yang kulalui, kebenaran akhirnya terungkap, meski terasa seperti pisau yang mengoyak hatiku tanpa ampun. Di rumah sakit, bukti tak terbantahkan. Setelah menunggu dengan cemas hasil tes DNA keluar, aku duduk dengan tangan gemetar sambil memegang amplop itu. Aku merasa dadaku sesak, seolah udara di sekitarku menghilang. Dokter menyerahkan hasilnya dan menjelaskan bahwa anak-anak yang selama ini kuanggap milikku bukanlah darah dagingku. Aku mandul, seperti yang sudah dinyatakan bertahun-tahun lalu. Dokter itu bahkan mengingatku. Benar, Bapak. Saat itu, istri Anda yang pertama meminta saya untuk memalsukan hasil tes agar Bapak tidak merasa terlalu terpukul, katanya dengan nada penuh penyesalan. Hatiku semakin hancur. Rara, wanita yang telah kusingkirkan dan kutuduh, ternyata telah berkorban begitu besar untuk melindungiku.
Aku merasa seperti manusia paling hina. Konfrontasi dengan Vania. Setelah keluar dari rumah sakit, aku menyerahkan hasil tes itu kepada ibu. Ibu terdiam, wajahnya memucat saat membaca hasilnya. Kemarahan dan rasa kecewa tampak jelas di wajahnya. Jadi, selama ini, anak-anak itu bukan cucu ibu? Katanya dengan suara bergetar. Vania terlihat pucat pasi. Dia mencoba menghindari tatapan kami, tapi aku tidak memberinya ruang untuk lari. Sekarang, aku ingin kau jujur, Lia. Siapa ayah dari anak-anak itu? Tanyaku dengan nada yang tidak bisa lagi kusembunyikan kemarahannya. Vania menangis, tapi air mata itu tidak membuatku merasa iba. Maafkan aku, Mas. Anak-anak itu, mereka anak dari pacarku sebelum menikah denganmu, katanya lirih. Aku terdiam, tubuhku terasa mati rasa. Pengakuan Vania yang mengejutkan. Aku tahu ibumu sedang mencari menantu yang bisa memberi keturunan. Aku memanfaatkan kesempatan itu, Mas. Aku tahu pacarku tidak mungkin bisa menikahiku karena keluargaku tidak menyetujui hubungan kami. Dia seorang berandalan, tidak punya pekerjaan tetap. Aku memilihmu karena aku tahu kamu adalah suami yang baik dan keluargamu bisa memberikan kehidupan yang layak untukku. Lanjutnya dengan air mata yang terus mengalir. Ibu, yang mendengar semua itu, kehilangan kesabarannya. Dia menampar Vania 2 kali. Kau, beraninya kau menipu keluarga kami selama ini. Kau bukan hanya mempermalukan anakku, tapi juga menghancurkan keluargaku. Vania hanya menangis tanpa bisa membela diri. Keputusan akhir. Aku berdiri dengan lemah. Aku sudah cukup, Lia. Tidak ada lagi yang bisa kutahan. Aku akan menggugat cerai. Mulai sekarang, kamu dan anak-anakmu tidak ada hubungannya lagi denganku. Vania menangis dan mencoba memohon, tapi aku tidak peduli. Luka yang dia berikan terlalu dalam untuk sembuh. Ketika kami pulang, ibu terus memarahi Vania, sementara aku hanya duduk diam di kamar, memikirkan Rara. Wanita itu, yang selama ini kubenci karena salah paham, ternyata adalah orang yang paling tulus mencintaiku. Kini aku tahu kebenarannya, tapi semuanya sudah terlambat. Setelah pengakuannya, Vania terus memohon-mohon padaku. Dia bahkan berlutut, menangis, dan memegang kakiku agar aku mau memaafkannya. Namun, rasa sakit di hatiku terlalu dalam untuk bisa dilupakan. Jangan buang waktu lagi, Vania. Cepat keluar dari rumah ini bersama anak-anakmu, atau akan menghadapi hukuman penjara. Ucapku tegas, meski hatiku bergejolak. Vania menangis semakin keras. Jangan, Mas. Jangan biarkan aku masuk penjara. Aku akan pergi. Aku janji. Aku akan membawa anak-anakku, katanya dengan suara terseduh. Dia akhirnya pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya. Kepergiannya disaksikan ibu yang hanya bisa terdiam dengan wajah penuh penyesalan. Setelah Vania pergi, ibu mendatangiku dengan langkah gontai. Air mata mengalir di pipinya. Nak, antarkan ibu ke Rara. Ibu ingin meminta maaf kepadanya. Ibu tahu semuanya sudah terlambat, tapi setidaknya ibu ingin meminta maaf atas semua kesalahan ibu selama ini, katanya dengan suara bergetar. Aku menggelengkan kepala perlahan. Bu, aku tidak tahu di mana Rara sekarang. Aku sudah mencoba mencarinya, tapi belum ada hasil. Aku juga menyuruh beberapa orang kepercayaanku untuk mencari tahu keberadaannya. Mungkin suatu hari nanti, kalau kita bertemu dengannya, ibu bisa meminta maaf. Ibu hanya bisa mengangguk lemah. Ibu benar-benar menyesal. Nak, andaikan waktu bisa diulang, ibu tidak akan memaksamu menikah lagi. Semua ini adalah kesalahan ibu, katanya sambil menutup wajahnya dengan tangan. Hari-hari berlalu. Tapi penyesalan itu tetap menghantui hidupku. Vania sudah pergi, tapi rasa hancur yang ditinggalkannya tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali aku mengingat Rara, hatiku terasa semakin berat. Wanita yang selama ini kuabaikan dan kuanggap salah, ternyata adalah orang yang paling mencintaiku. Dia rela menyembunyikan kebenaran, meski itu membuatnya terluka. Aku sering berpikir, andaikan aku tidak menuruti keinginan ibu untuk menikah lagi, pasti aku masih bahagia dengan Rara. Meski kami tidak memiliki anak, aku yakin kami akan tetap bahagia.
Rara tidak pernah memandang kekuranganku sebagai hal yang perlu direndahkan. Dia justru menjadikannya kekuatan dan tetap bertahan di sisiku hingga aku sendiri yang menghancurkan semuanya. Mencari Rara. Meskipun aku tahu semuanya sudah terlambat, aku tetap berusaha mencari keberadaan Rara. Aku ingin bertemu dengannya, meski hanya untuk meminta maaf. Namun, pencarianku tidak membuahkan hasil. Sudah berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada kabar tentangnya. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan kami kembali. Penutup. Kini, aku hidup dalam penyesalan yang tak pernah selesai. Aku tidak ingin mengenal wanita lain lagi. Siapa yang mau menerima pria mandul sepertiku? Namun, satu hal yang aku yakini, jika aku masih bersama Rara, kami pasti bisa melewati semuanya bersama. Aku yakin, meski tanpa anak kami tetap bisa bahagia, karena Rara adalah rumah dan kebahagiaanku yang sejati. Akhir bab 15.